Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistiawati Tambunan dengan NIM G0025-045 dari kelompok A8. Jadi di sini kita akan membahas soal yang pertama adalah jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan di sini ada dinding anterolateral. Untuk di dinding anterolateral ini, yang pertama itu ada yang namanya adalah kulit. Kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, untuk struktur lapisan yang kedua itu ada fascia superficialis. Fascia superficialis dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fascia Kemper. Nah, fascia Kemper ini adalah biasanya tuh dia tuh apa ya disebut kayak lapisan lemak gitu ya, kayak adiposus gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah fascia scarpa. Nah, kalau scarpa ini adalah stratum membranosum. Fascia superficialis ini dia memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Arah superior itu disebut fascia superficialis pectoralis, yaitu regio pectoralis, dan ke arah dorsal atau regio dorsum itu fascia superficialis dorsi. Scarpa atau di membranosus, dia itu meluas ke superficial ke skrotum disebut sebagai fascia dartos. Kalau dari dalam area skrotum, fascia ini dapat disusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan fascia perineum yang lebih dalam lagi. Fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Yang ketiga adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bawah fascia scarpa. Nih, ini kan fascia scarpa. Nah, ini fascia profundanya. Tuh. Oke, yang selanjutnya lapisan yang keempat itu adalah muskuli et aponeurosis. Untuk muskuli et aponeurosis, dia ini terdapat eh, beberapa muskul. Yang pertama ada muskul obliquus externus, lalu ada obliquus internus, transversus. Dan lalu ada juga musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Yang kelima adalah fascia transversalis. Nah, di fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam muskulus transversus abdominis. Yang keenam ada fascia extraperitoneal. Untuk fascia extraperitonealis ini, dia memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak. Fascia yang ke arah sisi anterior tubuh disebut dengan preperitoneal, sedangkan yang ke arah sisi posterior tubuh disebut dengan retroperitoneal. Ini yang preperitoneal, yang retroperitoneal lebih tebal gitu. Nah, terdapat secara retroperitoneal dan secara intraperitoneal. Lanjut yang terakhir adalah peritoneum parietal. Untuk peritoneum parietal ini, peritoneumnya dibedakan menjadi dua, yaitu adalah parietal dan visceral. Untuk parietal merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari si dinding abdomen. Untuk yang visceral, lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ secara abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Lalu, kedua lapisan peritoneum ini kemudian akan membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum peritonei. Dalam keadaan normal, cavum ini akan berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga bicara bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gerakan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Ya, ini cavum peritoneumnya ada yang majus, ada yang minus. Dan kedua kavum ini akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica winslowi. Lanjut yang ke dinding abdomen posterior.
Untuk dinding abdomen posterior sebenarnya nggak jauh beda. Beda kalau misalnya di anterolateral dia punya 7, tapi kalau di posterior dia hanya 5. Di posterior ini yang enggak ada itu adalah fascia yang transversalisnya sama yang fascia profundanya. Untuk salah satu beda, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, di abdomen, yang pertama itu ada flat muscle. Di flat muscle-nya ini ada musculus obliquus externus, ada musculus obliquus internus, dan ada musculus transversus. Untuk di bagian vertical muscle, musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersections-nya, yaitu ada terletak setinggi processus sifoideus, setinggi umbilicus, dan terletak di antara keduanya. Nah, untuk otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti ini. Lalu untuk musculus pyramidalis berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Untuk urutan flat muscle abdominalis dari superficial atau dari paling luar ke paling dalam atau profunda, obliquus externus abdominis, lalu yang kedua adalah obliquus internus abdominis. Ini paling luarnya, ini yang di dalamnya, dan yang terakhir adalah transversus abdominis. Untuk arah serabut muskuli obliquus externus itu adalah inferomedial atau dia kayak huruf V gitu. Kalau untuk yang obliquus internus itu dia adalah superomedial seperti huruf A. Jadi kayak kebalik gitu. Nih, dia kan kayak V. Kalau dilihat dari anterior kan V gitu. Nah, ini dia kayak A ke bawah kan. Serabutnya yang internal. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga atau 1C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya ini dilapisi oleh peritoneum, berada di dalam kavitas peritonealis, meliputi ada contoh itu ada gester, duodenum part superior, jejunum, ileum, appendix dan lain-lain. Lalu untuk organ retroperitoneal itu artinya dia itu berada di luar kavitas peritoneumnya. Jadi kayak yang dilapisi peritoneum itu hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaannya. Dan contohnya itu adalah Septaker. Untuk cara mudahnya adalah Septaker. Septaker yang S-nya adalah suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas, ureter, colon ascendens and descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Oke, untuk duplikator peritoneum itu terbagi menjadi mesentri, lalu ada omentum, ada ligamen, dan yang terakhir adalah ligamentum peritoneum. Untuk soal nomor 2 adalah jelaskan anatomi gester beserta sphincter yang ada di gester atau lambung. Jadi gester mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah fundus gastrium, lalu ada pars cardiaca, lalu ada corpus gastrium atau gastricum atau plika gastrika atau badia badan, dan yang terakhir adalah pars pilorica. Dinding gaster ini memiliki susunan dari luar ke dalam. Yang pertama itu adalah ada tunica serosa. Dari luar ke dalam, pertama tunica serosa. Peritoneum visceral gaster ini berefleksi menjadi omentum minus dan omentum maius. Lalu tunica muscularis. Untuk stratum longitudinumnya, dia pada regio pilorus menebal menjadi ligamentum piloricum. Untuk stratum circularumnya pada daerah duodenopilorica. Lalu dan yang terakhir stratum obliknya dia pada daerah curvatura minor membentuk kanalis gastricus Waldeyer. Yang ketiga itu ada tunika submukosa dan yang keempat ada tunika mukosa. Nah, lanjut ke bagian omentum. Di gaster ini terdapat 4 omentum maius dan 2 omentum minus. Untuk omentum maiusnya, dia ada ligamentum gastrocolica, gastriphrenic, gastrolienal, dan sferorenal.
Jadi yang kayak gastro-gastro gitu, ciri-cirinya itu berarti omentum maius. Kecuali yang splenok. Lalu yang minus itu cirinya itu ada hepatohepatik. Jadi ada ligamentum hepatoduodenal yang berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan plexus hepaticus. Lalu yang kedua ada ligamentum gastrohepaticus. Lanjut ke arteri. Nah, arteri yang memvaskularisasi gaster berasal dari cabang truncus coleacus, yaitu adalah forga. Untuk arteri sinistra, arteri gastrika sinistra, dia berasal dari truncus coleacus. Arteri gastrika dextra, dia berasal dari arteri hepatica communis. Lalu arteri gastrika brevis berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal. Lalu arteri gastromentalis sinistra berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal. Untuk arteri gastromentalis dextra berasal dari arteri gastroduodenalis yang cabang dari arteri hepatica communis. Lalu untuk arteri yang terakhir itu arteri gastrika posterior ini berasal dari arteri lienalis tapi tidak selalu ditemukan. Lanjut ke vena. Vena yang pertama itu vena gastrika dextra et sinistra. Dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu ada vena gastrika brevis dan gastromentalis sinistra bermuara ke vena lienalis. Yang terakhir ada gastromentalis dextra yang bermuara ke vena mesenterica superior. Ini dextra. Yang terakhir itu untuk inervasinya. Untuk inervasi parasimpatis, gester ini adalah nervus vagus. Untuk simpatisnya itu truncus simpaticus dan nervus planicus maius dan plexus coeliacus. Untuk M sphincter pyloricusnya, jadi M sphincter pyloricus ini dia mendapat impuls inhibisi, dia mendapat impulsnya itu dari si nervus vagusnya ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sphincter yang ada di gester atau lambung ini. Jadi dia itu terdapat dua sphincter utama, yang yaitu adalah gastroesophageal sphincter, sphincter dan sphincter pylori atau pylorus. Untuk yang sphincter esophagus atau gastroesophageal ini, dia itu lokasinya terletak di ujung bawah kerongkongan atau esofagus, tepat di perbatasan tempat kerongkongan bertemu dengan bagian atas lambung. Fungsinya itu untuk mengatur masuknya makanan dan cairan dari si esofagus ke dalam lambung. Untuk yang M sphincter sphincter pyloris atau sphincter pylorus itu lokasinya terletak di ujung bawah lambung, berfungsi sebagai gerbang fungsional antara si lambung dengan bagian pertama usus halus, yaitu duodenum dan usus 12 jari. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir atau yang ketiga. Soal yang ketiga adalah jelaskan letak-letak appendix, ya letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Oke, yang pertama letak appendix. Letak appendix ini menurut garis Monroe Sticker diukur dari sias dextra atau kanan ke umbilikus. Lalu pangkal appendix ini terletak 1/3 lateral garis Monroe Sticker yang disebut sebagai titik MC Burney. Yang kedua, menurut garis Lance, dia ini diukur dari sias dextra kanan sampai ke sias sinistra atau sias kiri. Ujung appendix adalah pada 1/6 lateral si dextra. Nah, untuk variasi letak appendixnya, dia itu terdapat 5. Yang pertama, ada appendix retroseccal. Appendix retroseccal. Lalu ada postilealis, lalu ada pelvicum, lalu ada preilealis,
dan terakhir ada subsekalis. Untuk yang retrosekal merupakan dia ini terletak di belakang sekum mengarah ke atas dan merupakan bentuk paling umum. Untuk post ilealis terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Untuk pelvikum mengarah ke bawah yang warna kuning ini melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas bawah panggul. Tepi atas panggul bawah. Untuk yang preilealis terletak lebih mengarah ke kiri juga dan dia tuh berada di depan ileum dan mesenterium. Yang terakhir subsekal terletak di descendens ke bagian kaudal dan descendens ke bagian kaudal. Oke, sekian penjelasan dari lambung atau gester, dari appendix, dan juga tadi ada penjelasan mengenai dinding abdomen yaitu anterolateral dan posterior. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang jelas, saya memohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.